Halo para pendengar, kembali lagi dengan Kak Dedan di podcast Kak Dedan. Dan masih di masa pembatasan sosial ya, karena ada pandemi COVID-19. Kak Dedan harap kita semua masih tetap setia di rumah aja, melakukan aktivitas di rumah aja. Kecuali memang bagi mereka yang diharuskan karena pekerjaan dan satu hal lainnya keluar rumah ya. Tapi mudah-mudahan kita semua tetap masih bersemangat walaupun belum bisa kemana-mana. Nah, di masa pembatasan sosial, di saat kita masih di rumah aja, Kak Dedan di podcast kali ini mengajak kita juga melihat keadaan yang terjadi belakangan secara lebih jujur gitu ya, dalam hal keimanan ataupun agama. Nah, bicara tentang pandemi COVID-19, bukan cuma tentang kesehatan pasti yang terdampak, tapi juga bagaimana cara berpikir manusia, lalu kemudian relasi sosial manusia itu juga pasti terdampak. Dan salah satu hal yang sangat berperan penting dalam membangun pola pikir, cara pandang, dan juga kehidupan sosial pasti juga adalah bicara tentang agama atau keimanan. Tapi ternyata di sini juga Kak Dedan melihat ada problem-problem besar cara beragama atau cara beriman kita yang akhirnya agama atau iman tidak memberikan efek positif dalam manusia menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena ada kesalahan kesalahan dalam hidup beragama atau hidup beriman. Agama atau iman ternyata tidak memberikan pengaruh apapun dalam kehidupan di masa sulit seperti sekarang. Apa sih problemnya yang coba Kak Dedan lihat dan mau Kak Dedan bagikan juga dalam podcast kali ini? Iya, ada beberapa hal, paling tidak ada 3 hal. 3 hal ini yang pertama adalah zaman sekarang banyak orang yang hidup beragama atau hidup beriman dengan segala identitasnya, entah itu Kristen ataupun bukan Kristen, ternyata semata-mata hanya untuk mendapatkan sebuah pengakuan sosial. Ini kesalahan hidup beragama atau hidup beriman yang banyak terjadi. Karena di negara kita, di negara Indonesia, orang harus beragama. Kalau tidak beragama nanti dia dianggap tidak hidup dalam kaidah sosial yang baik atau tidak menjunjung nilai Pancasilais dan lain sebagainya. Di Indonesia jelas kita harus punya agama. Sehingga ketika orang tidak beragama, dia dianggap komuniskah atau apa dan sejenisnya, sehingga pasti akan mendapatkan perlakuan yang melanggar hukum disebutnya, mungkin begitu ya. Jadi banyak orang yang punya agama, melakukan ritual keagamaan, seremoni keagamaan, tetapi bukan semata-mata karena dia tahu kenapa dia beragama, melainkan hanya semata-mata karena dia ingin mendapatkan sebuah pengakuan sosial. Ya, dia pengen punya identitas dengan agama tertentu. Misalkan agama Kristen lah, dia ke gereja mungkin ya, betul dia ke gereja, dia punya Alkitab, dia dibaptis, dia disidi dan lain sebagainya. Tetapi itu semua tidak membangun pertumbuhan iman apapun. Agama hanya dipakai sebagai satu hal yang kalau orang tanya, ya saya punya agama. Kalau orang lihat kehidupan saya, oh ya saya punya identitas, saya punya agama apa. Sehingga lalu kemudian agama itu semata-mata hanya untuk keperluan saya bisa diakui secara sosial. Dan pengakuan sosial ini juga bukan cuma sekedar pengakuan identitas karena kita tinggal di Indonesia, tapi banyak juga orang akhirnya menentukan apa agamanya semata-mata mana ya kira-kira agama yang lebih mudah diterima secara sosial. Nah, ini juga banyak terjadi di kehidupan beragama atau beriman modern saat ini. Ada banyak orang yang menganggap bahwa saya nggak mau punya agama Kristen karena itu lebih susah hidupnya kalau jadi orang Kristen, karena sosial kita sekarang lebih mudah kalau beragama A, beragama B. Kalau saya jadi orang A, orang B, daripada saya jadi orang beragama Kristen, karena jadi agama Kristen nanti akan lebih susah, hidup sosialnya lebih susah dan lain sebagainya. Akhirnya orang memilih beragama semata-mata karena supaya saya nggak susah hidupnya ketika bermasyarakat dan lain sebagainya. Padahal nilai keagamaan atau nilai iman bukan semata-mata tentang bagaimana saya bisa diakui atau diterima secara sosial. Tapi ini sekali lagi, ini problem pertama dalam kehidupan kita beragama atau beriman.
Yang seringkali akhirnya nilai-nilai keagamaan tidak akan pernah membangun apapun dalam kehidupan seseorang, karena seseorang itu hanya memikirkan agama sebagai sesuatu yang melekat, sebagai sebuah kebutuhan untuk diterima secara sosial. Ini problem yang pertama. Problem yang kedua, agama atau iman hanya dipakai untuk sesuatu yang dipergunakan sebagai jalan untuk mendapatkan keuntungan. Misalkan saya pengen beragama A karena kalau saya punya agama A, kalau saya beragama A, kalau status saya di KTP agamanya A, maka saya akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan misalkan. Saya akan lebih mudah diuntungkan dalam hal karir kalau agama saya A, kalau agama saya B, dan seterusnya dan seterusnya. Agama dijadikan jalan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Misalkan juga bukan cuma sekedar pekerjaan atau karir, tapi juga misalkan bagaimana agama itu, kalau saya agamanya A, saya akan lebih mudah untuk dapat jodoh, saya akan lebih mudah untuk cari pacar, saya akan lebih mudah untuk mendapatkan belahan jiwa dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini juga banyak terjadi. Orang-orang memilih agama tertentu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Dan balik lagi, ini bukan cuma sekadar memilih, tapi juga menampilkan ekspresi keagamaan. Orang juga banyak beragamanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti ini. Misalkan, saya memilih jadi orang Kristen, lalu saya rajin ke gereja, bukan semata-mata karena saya ingin betul-betul bertumbuh dalam kehidupan persekutuan gereja, tetapi semata-mata supaya kalau saya kelihatan rajin di gereja, nanti saya akan dilihat sama orang-orang sebagai aktivis, dilihat sebagai orang yang cukup saleh, maka nanti akan ada orang-orang yang mempertemukan saya dengan sosok perempuan atau sosok laki-laki yang dianggap wah gitu ya. Lalu kemudian orang-orang akan melihat, wah itu pasti kamu lebih pantas dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini juga banyak. Orang-orang yang seperti ini juga ada dalam kehidupan saat ini. Mereka memperlihatkan ekspresi iman, ekspresi agama, bukan betul-betul karena dia merasakan pertumbuhan iman atau merasakan efek dari pemahaman nilai-nilai keimanan, tetapi hanya semata-mata gimana ceritanya supaya ekspresi-ekspresi keagamaan ini mendatangkan keuntungan-keuntungan bagi dirinya. Nah, ini sangat berbahaya. Karena orang-orang seperti ini akan lebih mudah kecewa pada agama ketika ternyata keuntungan-keuntungan yang diekspektasikannya itu berbeda kenyataannya dengan apa yang selama ini dipikirkan. Ini problem yang kedua tadi ya. Jadi problem yang pertama, agama hanya dipakai semata-mata untuk sebuah pengakuan sosial, penerimaan sosial. Lalu yang kedua, permasalahannya adalah ketika agama hanya dipakai untuk jalan mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Nah, ada problem ketiga. Dan problem ini cukup banyak terjadi ketika dialami atau dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai pemuka-pemuka agama, yaitu agama atau kehidupan iman, spiritualitas itu hanya dijadikan sebuah komoditas. Agama dijadikan sebagai barang dagangan. Ini banyak terjadi. Orang terlihat saleh, orang terlihat sangat sebutlah sangat agamis gitu ya. Tapi ternyata yang dilakukannya bukan betul-betul untuk membangun pertumbuhan iman, tetapi dia hanya ingin memberikan tampilan supaya dia bisa menjual ayat-ayat. Dia gunakan ayat-ayat, dia gunakan doktrin-doktrin keagamaan itu untuk lalu kemudian menjadi hal yang dibisniskan. Dia mendapatkan keuntungan karena dia menjual agama, dia menjual ayat-ayat, dia menjual doktrin. Bahkan zaman sekarang juga banyak sekali agama itu dijadikan sebagai sarana iklan bisnis. Ini kan sesuatu yang menyenangkan, karena kalau misalkan orang itu dipancing nilai-nilai keagamaannya, lalu kemudian ketika sekarang odol, makanan, pakaian dan lain sebagainya, ya ditempelin lah label-label keagamaan, nilai-nilai keagamaan. Lalu kemudian orang berbondong-bondong mencari, membeli dan seterusnya. Ya mungkin buat orang-orang yang seperti itu, kebutuhan mereka adalah bagaimana caranya mengiklankan sesuatu produk dan lain sebagainya dengan nilai-nilai keagamaan. Dia bukan berpikir supaya orang bertumbuh dalam iman, tapi semata-mata yang penting duit gue lancar. Nah, ini juga banyak terjadi di dalam kehidupan orang Kristen juga banyak.
Dan gak sedikit juga misalkan orang-orang Kristen itu tergiur dengan bisnis-bisnis travel kah, bisnis apakah yang ujung-ujungnya bukan semata-mata ingin memberikan pertumbuhan iman, tapi yang penting jualan gue laku lah. Nah, ini problem dalam kehidupan beragama. Jika problem-problem ini sangat jamak, orang kebanyakan jatuh dalam kehidupan yang seperti ini. Kehidupan agamanya hanya semata-mata untuk mendapatkan pengakuan atau penerimaan sosial. Agama hanya dipakai untuk menjadi jalan bagi keuntungan-keuntungan pribadi, atau agama hanya dijadikan komoditas. Maka jangan kaget kalau ternyata orang-orang zaman sekarang di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini kehilangan sekali ketenangan jiwa, kehilangan apa yang disebut sebagai optimistis, pengharapan, dan lain sebagainya. Orang-orang mudah jatuh kepada sikap-sikap yang akhirnya menghalalkan banyak cara demi keuntungan pribadi. Orang akhirnya menghalalkan berbagai cara untuk aman sendiri. Dan orang kemudian gerusak-gerusuk dalam mengambil keputusan, dan akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang sangat-sangat fatal. Tidak sedikit orang akhirnya jatuh kepada sikap-sikap yang kriminal. Padahal misalkan sebelum-sebelumnya dia orang yang sangat saleh. Sekali lagi, bisa jadi agama tidak memberikan efek apapun dalam kehidupan manusia zaman sekarang, karena memang manusia zaman sekarang tidak betul-betul melihat agama sebagai sesuatu yang harusnya dijiwai, lebih dari sekadar identitas yang diterima secara sosial, dan juga bukan sesuatu yang lalu kemudian hanya untuk tampilan luar. Oleh sebab itu, teman-teman Kadedan mau mengingatkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Ini ayat yang sangat sering kita hafal, dan ini dipakai juga untuk gereja-gereja menegaskan tentang eksklusivisme, sebutlah begitu ya, kekristenan. Tapi Kadedan nggak bicara tentang itu. Kadedan mau bicara bahwa dikatakan oleh Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, melihat pada problem-problem yang tiga tadi itu ya, bahwa agama hanya dipakai untuk pengakuan atau penerimaan sosial, agama hanya dipakai untuk jalan memperoleh keuntungan, atau agama dipakai sebagai komoditas, maka Yesus mengingatkan bahwa ketika orang percaya kepada Yesus, ketika orang memilih Yesus sebagai Tuhannya, ketika orang betul-betul mengimani Yesus sebagai juru selamatnya, Yesus mengingatkan bahwa keputusan beriman itu harus juga selaras dengan keputusan menerima Yesus sebagai tiga tadi. Yesus sebagai jalan, Yesus sebagai kebenaran, dan Yesus sebagai hidup. Apa sih maksudnya? Maka ketika kita betul-betul mengakui, mengimani sebagai seorang Kristen yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka terimalah Yesus sebagai jalan. Terimalah Yesus sebagai way of life, sebagai jalan hidup. Terimalah Yesus sebagai lifestyle. Terimalah Yesus sebagai gaya hidup kita. Itu keimanan yang sejati. Maka keimanan yang sejati yang pertama yang harus kita bangun adalah bagaimana sikap hidup kita adalah sikap hidup yang selaras dengan gaya hidupnya Yesus. Kalau orang Jawa bilang, agama itu seharusnya menjadi sebuah laku hidup. Kalau agama itu tidak menjadi laku hidup, maka dia ya hanya sebagai sebuah teori, sebagai sebuah hafalan, hanya sebagai sebuah wacana. Maka kita harus betul-betul beriman yang sejati dengan melihat sosok Yesus sebagai way of life kita. Gaya yang ditampilkan oleh Yesus itu juga yang seharusnya menjadi lifestyle kita. Dan itu yang seharusnya kita bangun saat ini dalam kehidupan di masa sulit. Seharusnya agama mengingatkan kita bagaimana lifestyle Yesus, gaya hidup Yesus diterapkan sebagai gaya hidup kita saat ini, bahkan termasuk di tengah kondisi sulit karena pandemi COVID-19 ini. Ini yang pertama. Kekristenan, agama, iman, keyakinan kita pada sosok Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seharusnya juga membawa perubahan lifestyle kita. Gaya hidup kita seharusnya semakin menyerupai gaya hidup Yesus. Tentu bukan gaya hidup yang aneh-aneh gitu ya. Misalkan, oh Yesus tidak diceritakan menikah, maka kita tidak menikah. Bukan tentang itu. Tapi gaya hidup di mana Yesus datang memberikan lifestyle
yang penuh kasih, yang penuh belas kasih, yang lalu kemudian dengan tenang, yang tidak mudah terbawa pada situasi-situasi yang gerusak-gerusuh dan lain sebagainya. Nah, itu yang seharusnya ada bagi kita. Lifestyle kita, way of life kita seharusnya adalah Yesus. Keimanan kita kepada Yesus membawa perubahan cara hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus katakan aku adalah kebenaran. Dan bicara tentang kebenaran, teman-teman kadedan, kalau kita betul-betul mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga harus betul-betul percaya sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang diajarkan Yesus adalah kebenaran. Dan dengan demikian, kita akan menolak berbagai bentuk pengajaran-pengajaran lain atau gaya-gaya lain atau sebutlah teori-teori lain yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita percaya sepenuhnya dengan apa yang diajarkan oleh Yesus sebagai sebuah kebenaran, maka kita akan menentang segala sesuatu yang berbeda atau berkebalikan atau berlawanan atau bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Dan bukan hanya sekedar percaya, bukan cuma sekedar mengamini, tetapi juga mengikuti. Bahwa hidup kita harus tetap setia, teguh pada kebenaran yang kita imani, yaitu kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Seharusnya kita kokoh di sana, kita kuat di sana, kita teguh, kita setia di sana. Yesus dan segala hal yang diajarkan dan diteladankannya adalah sebuah kebenaran yang mutlak, dan dengan demikian segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus akan ditolak sebagai sesuatu yang betul-betul ditolak dalam hidup kita. Ini yang kedua. Yesus sebagai jalan mengingatkan kita harus punya lifestyle, way of life sebagaimana Yesus telah melakukannya. Apa yang diajarkan, diteladankan oleh Yesus itu seharusnya menjadi lifestyle kita. Dan ketika kita mengimani Yesus sebagai kebenaran, maka kita percaya sepenuhnya dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, dan dengan demikian menolak apapun yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus, sekaligus kita mengikuti semua hal yang sudah diajarkan oleh Yesus. Dan ketika Yesus katakan aku adalah hidup, bicara tentang hidup, maka kalau kita mengimani Yesus adalah hidup bagi kita, seharusnya kita betul-betul melihat Yesus itu sebagai nyawa kita, Yesus sebagai nafas kita, Yesus sebagai roh kita. Tanpa ada Yesus dalam hidup kita, kita harus meyakini bahwa sebenarnya kita mati, dan dengan demikian kita tidak boleh meninggalkan Kristus. Dan ketika kita meyakini bahwa Yesus adalah hidup kita, kita tidak boleh melupakan Dia, karena tanpa Dia kita nggak ada nyawa. Bahwa dengan kemudian ada pemahaman atau pengajaran lain terkait dengan Paskah, kebangkitan dan lain sebagainya, ya oke itu. Tapi dalam hal ini kadang mau mengingatkan bahwa saat kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Yesus adalah hidup kita, maka lihatlah betul Yesus itu nyawa kita, Yesus itu roh kita, Yesus itu nafas kita. Saat kita berhenti bercakap-cakap dengan Yesus, saat kita berhenti melibatkan Yesus dalam segala perkara, saat kita berhenti berserah kepada Yesus, maka kita kehilangan nyawa, kita kehilangan nafas, kita kehilangan roh. Yesus adalah hidup. Maka biarlah hari-hari kita adalah hari-hari yang terus berjalan bersama dengan Yesus, berpasrah, berserah sepenuhnya, dan mempercayakan hidup kita pada Yesus. Itulah Yesus yang sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ini bercerita tentang rumah Bapa, dan rumah Bapa itu bukan tentang tempat. Rumah Bapa adalah tentang di mana Allah sendiri yang tinggal bersama-sama dengan kita. Allah yang mendatangkan damai sejahtera dalam kekekalan bagi kita. Maka tidak ada orang yang bisa datang kepada kedamaian yang kekal bersama dengan Tuhan kalau tidak mengimani Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kalau kita mengatakan saya orang Kristen, saya rajin ke gereja, saya rajin persembahan, tetapi tidak menjadikan Yesus sebagai gaya hidup kita,
omong kosong. Gak ada artinya. Kalau kita jadi orang Kristen, di KTP Kristen, tercatat sebagai anggota gereja tertentu, lalu kemudian saya aktif pelayanan, saya aktivis gereja, saya melayani sebagai komisi, pengurus, sebagai majelis dan lain sebagainya, tetapi tidak mengimani apa yang diajarkan Yesus sebagai kebenaran, dan lalu kemudian kita menolak segala bentuk pengajaran atau segala bentuk gaya hidup yang bertentangan dengan kebenaran yang Yesus ajarkan, nggak ada artinya. Maka teman-teman kadedan, di tengah COVID-19 saat ini, di tengah kondisi yang mungkin saat ini membuat banyak orang kelabakan, bingung dan lain sebagainya, mungkin ini juga saatnya kita merenungkan lebih dalam, menjiwai, memaknai bagaimana Yesus memanggil kita dan mengajak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian keyakinan iman itu membuat kita menerima Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Maka selamat menjadi seorang yang beragama yang sejati, selamat menjadi orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, dan selamat membangun pertumbuhan iman dalam kehidupan keseharian. Sampai jumpa di podcast kadedan berikutnya. See you.